Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Bapak Kadek Sudowirawan, Bapak Iketut Edi Armawan, saya sendiri Putunita Yuliana Wedayanti dan Ibu Rusmiati. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, Bali. Pada kesempatan ini pula tidak lupa saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Sadik SPD dan pengajar praktik Ibu Ida Ayu Putu Adnyaningsih MPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset utama di daerah Kecamatan Pekutatan khususnya pada SD Negeri 1 Pulukan. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal agama dan budaya, serta modal politik. Pada modal manusia, terdapat kepala sekolah dan guru. Di sini, kepala sekolah sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8. Kemudian, kualifikasi pendidikan, semua guru dan kepala sekolah sudah berkualifikasi S1. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ada 2 orang. Kemudian, keterampilan khusus yang dikuasai guru antara lain sepak bola, tari, dan pramuka. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, modal manusia yang lain ada orang tua murid. Keterampilan yang dimiliki oleh orang tua murid antara lain seni tabuh, seni tari, seni gegitan, sehingga dapat dimanfaatkan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai pembina. Profesi orang tua sebagai tokoh adat sehingga bisa dimanfaatkan atau dimintai bantuan sebagai narasumber dalam kegiatan peseraman kilat untuk mengisi hari libur sekolah. Kemudian terkait dengan modal manusia yaitu orang tua murid, profesi orang tua sebagai aparatur desa sehingga terjadi sinergitas antara program sekolah dengan program desa. Modal manusia yang lain ada tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan di sekolah ini sudah berkualifikasi pendidikan S1 dan SMA. Tenaga kependidikan dengan status ASN, kemudian ada tenaga kontrak daerah dan honor sekolah. Keterampilan khusus yang dikuasai oleh tenaga kependidikan adalah peranata barang dan jasa, pengadministrasian umum, dan IT yang dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran terutama dalam pengelolaan aset abiotik yang dimiliki oleh sekolah. Modal manusia yang selanjutnya ada murid. Minat murid dalam bidang seni cukup tinggi, terutama seni tabuh dan seni tari. Minat murid dalam bidang olahraga juga cukup tinggi dan sudah terbukti dapat mencetak prestasi di tingkat provinsi. Kemudian modal manusia selanjutnya ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah melalui pendampingan dan pembinaan. Kemudian ada komite sekolah. Komite bertugas untuk membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Modal sosial. Di sini ada kepentingan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid.
Ada keyakinan kelas juga yang dibuat agar murid menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. Ada rapat orang tua murid dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah. Kemudian ada kelompok kerja guru sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada organisasi PGRI sebagai organisasi profesi guru. Yang selanjutnya modal fisik. Nah, modal fisik yang dimaksud adalah bangunan kelas dapat bermanfaat untuk proses belajar mengajar. Kemudian bangunan perpustakaan yang dimanfaatkan murid untuk membaca buku pengetahuan. Adanya lahan kosong yang bisa dijadikan tempat bermain. Kemudian adanya kantin sekolah untuk menyediakan kebutuhan gizi murid. Jaringan internet yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dalam jaringan serta sebagai sumber belajar bagi guru dan murid. Kemudian sekolah juga dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan semua akses. Selanjutnya infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah cukup memadai dan lengkap. Modal lingkungan. Jadi sekolah kami dekat dengan kebun. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang bagian tumbuhan. Kemudian dekat juga dengan sawah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tentang pemenuhan sumber pangan dan jenis profesi. Kemudian dekat dengan sungai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang ekosistem sungai dan sumber daya alam. Nah, lingkungan sekolah kami yang asri dapat dimanfaatkan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tenang, terhindar dari polusi sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan harapan. Modal finansial yaitu ada dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi operasional dan kebutuhan sekolah. Ada sumbangan sukarela dari orang tua siswa melalui komite sekolah untuk menambah dan memperbaiki sarana prasarana sekolah sesuai dengan program komite sekolah. Kemudian ada pengelolaan kantin sekolah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak tercover dari dana BOS. Modal selanjutnya ada modal agama dan budaya. Jadi sekolah kami dekat dengan pura atau tempat suci agama Hindu yang bisa digunakan sebagai tempat praktik keagamaan. Kemudian terdapat kebudayaan seperti seni tabu dan seni tari sehingga dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid. Modal politik yaitu kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya, kerjasama sekolah dengan puskesmas dalam program BIAS, yaitu bulan imunisasi anak sekolah untuk menjaga kesehatan murid. Kerjasama juga dilakukan dengan Polsek dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan aturan berlalu lintas di jalan raya, serta bahaya narkoba. Selanjutnya, kerjasama dengan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca anak. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.